Perkenalkan, nama saya Windy Putra Pratama dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul analgesik. Analgesik adalah obat pereda nyeri untuk menghilangkan rasa sakit akibat radang sendi, operasi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, kram menstruasi, dan nyeri otot. Penggolongan obat analgetik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, golongan narkotik atau opiat, contohnya metadon, morfin, provoxypen, niferidin, dan lain-lain. Yang kedua, golongan NSAID, contohnya natrium diklofenak, asetonamid, aspirin, paracetamol, dan ibuprofen. Berikut adalah obat golongan narkotik beserta sediaan yang berbeda di pasaran. Yang pertama, metadon. Secara farmakodinamik, metadon mengubah kinerja saraf pusat dan otak dalam merespon rasa sakit dan nyeri yang dialami pasien. Secara farmakokinetika, setelah suntikan metadon subkutan ditemukan kadar dalam plasma yang tinggi dalam 10 menit pertama. Sekitar 90% metadon terikat protein plasma. Metadon diabsorpsi secara baik di usus dan dapat ditemukan di plasma setelah pemberian secara oral. Kadar puncak sampai setelah 4 jam. Efek samping. Yang pertama, perasaan ringan, pusing, kantuk, fungsi mental terganggu, berkeringat. Interaksi obat. Yang pertama, penggunaan bersama obat analgetik opiat seperti morfin dapat makin menurunkan fungsi otak. Yang kedua, penggunaan bersama obat antikonvulsan seperti penitoin dapat menurunkan aktivitas dan kadar metadon. Yang kedua, morfin. Secara farmakokinetik, morfin berikatan dengan reseptor opiat dalam sistem saraf pusat yang mengubah persepsi dan respon nyeri sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Secara farmakodinamik, morfin tidak dapat menembus kulit utuh, tetapi dapat diabsorpsi melalui kulit luka. Morfin juga dapat menembus mukosa. Dengan kedua cara pemberian ini, absorpsi morfin kecil sekali. Morfin dapat diabsorpsi di usus, tetapi efek analgetiknya timbul setelah pemberian parenteral dengan dosis yang sama. Efek samping dari morfin yang pertama, gatal, berkeringat, ruam dan kulit kemerahan, pusing dan sakit kepala, mual dan muntah, dan yang terakhir konstipasi. Interaksi obat. Penggunaan bersama obat golongan MAO dapat memperkuat efek morfin sehingga mudah sekali menimbulkan efek samping. Yang kedua, penggunaan bersama obat antikolinergik dapat meningkatkan risiko retensi urin. Provoxypen secara farmakodinamik bekerja terikat pada reseptor mu meskipun kurang selektif dibandingkan dengan morfin. Yang kedua, secara farmakokinetik, provoxypen diabsorpsi secara pemberian oral maupun parental seperti kodein. Efektivitas jauh berkurang jika provoxypen diberikan secara oral. Biotransformasi provoxypen dengan cara N-metilasi yang terjadi di dalam hati. Efek samping provoxypen. Yang pertama, pusing, berkeringat, euforia, mulut kering, mual, muntah. Interaksi. Kombinasi provoxypen dengan acetosan berefek analgesik jauh lebih baik jika masing-masing obat diberikan secara sendiri-sendiri. Antagonis opioid. Secara farmakodinamik, efek tanpa pengaruh opioid pada berbagai eksperimen bahwa nalokson memperlihatkan: pertama, menurunkan ambang nyeri pada mereka yang biasanya ambang nyerinya tinggi. Yang kedua, mengantagonis efek analgetik placebo. Dan yang terakhir, mengantagonis analgesik yang terjadi akibat rangsangan lewat jarum akupuntur. Efek samping. Anoreksia, apatis, depresi, mengantuk. Interaksi obat. Berkurangnya efek anti nyeri golongan opioid, reaksi sakau yang akut bila dikonsumsi dengan anti nyeri golongan opioid. Yang kedua, kemungkinan terjadinya efek pada paru dan jantung yang parah ketika dikonsumsi dengan obat yang berefek pada jantung. Miperidin dan derivat fenilpiperidin.
Secara farmakodinamik, bekerja terutama sebagai agonis reseptor mu. Obat lain yang mirip dengan piperidin ialah pimidin, ketobemidon, dan fenviperidin. Secara farmakokinetik, absorpsi piperidin setelah cara pemberian apapun berlangsung baik. Akan tetapi, kecepatan absorpsi mungkin tidak teratur setelah suntikan intramuskular. Efek samping yang pertama pusing, berkeringat, euforia, mulut kering, mual muntah, perasaan lemah, gangguan penglihatan, disforia, sinkop, dan sedasi. Interaksi obat. Efek anti nyeri yang berkurang saat digunakan dengan phenytoin atau barbiturat. Peningkatan resiko mengalami sindrom serotonin jika dikonsumsi dengan obat golongan MAOI. Contoh obat golongan NSAID beserta sediaan yang beredar. Asam mefenamat. Secara farmakodinamik, asam mefenamat merupakan kelompok antiinflamasi non-steroid bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga mempunyai efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Yang kedua, secara farmakokinetik, penyerapan obat dalam saluran cerna cepat dan hampir sempurna. 99% obat terikat oleh protein plasma. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 2 jam setelah pemberian oral dan waktu paru dalam plasma sekitar 2-4 jam. Efek samping paling sering kira-kira terjadi pada 25% dari seluruh pasien, melibatkan sistem gastrointestinal, biasanya berupa dispepsia atau ketidaknyamanan gastrointestinal bagian atas, diare yang mungkin berat, dan disertai pembengkakan perut, serta pendarahan gastrointestinal. Sakit kepala, pusing, mengantuk, tegang, dan gangguan penglihatan juga umum terjadi. Interaksi obat meningkatkan resiko penyerahan saluran cerna dengan aspirin, meningkatkan efek antikoagulan dengan warfarin. Aspirin. Secara farmakodinamik, aspirin menghambat biosintesis enzim siklooksigenase menjadi endoperoksida sehingga menurunkan atau bahkan menghambat sintesis prostaglandin, romboxan, A2, TXA2, tetapi tidak menekan leukotrien. Secara farmakokinetik, aspirin diabsorpsi dengan cepat dan praktis, lengkap di bagian pertama duodenum. Lanjutan, efek samping yang umum terjadi akibat konsumsi aspirin antara lain adalah perut mulas, sakit mah, dan mudah mengalami pendarahan seperti mimisan, lebam, dan pendarahan yang sulit berhenti apabila luka. Interaksi obat meningkatkan risiko terjadinya tukak lambung bila digunakan bersama dengan kortikosteroid dan phenylbutazon. Yang kedua, meningkatkan risiko terjadinya tukak lambung bila digunakan dengan kortikosteroid dan phenylbutazon. Natrium diklofenak. Secara farmakodinamik, bekerja sebagai inhibitor enzim siklooksigenase yang menurunkan produksi prostaglandin, penyebab inflamasi, demam, dan nyeri terutama pada jaringan perifer. Secara farmakokinetik, diklofenak pemberian topikal diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik, tetapi konsentrasi plasma sangat rendah jika dibandingkan dengan pemberian oral. Efek samping radang, tukak lambung, nyeri, perut mual, pusing, konstipasi. Interaksi obat, pendarahan di saluran pencernaan bila digunakan bersama obat antiinflamasi non-steroid dengan obat pengencer darah dan kortikosteroid. Keracunan diklofenak bila digunakan bersama phenytoin, MTX, lithium, dan digoxin. Ibuprofen. Secara farmakodinamik, bekerja dengan cara menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Sebagai dampaknya, nyeri dan peradangan menjadi berkurang. Secara farmakokinetik, cepat melalui lambung dan kadar maksimum dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam. Waktu paru dalam plasma sekitar 2 jam. Efek samping, sakit mah, perut kembung, diare, dan sembelit. Interaksi obat bersama lithium dan methotrexate dapat menaikkan risiko keracunan ibuprofen.
dan obat antiinflamasi non-steroid, penghancur darah, dan kortikosteroid dapat meningkatkan efek samping pendarahan saluran cerna. Paracetamol. Secara farmakodinamik, paracetamol bekerja langsung di sistem saraf pusat dalam mempengaruhi amal rasa sakit dengan menghambat enzim siklooksinase 1, siklooksinase 2, dan siklooksinase 3 yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin, substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan diketahui juga sebagai regulator panasnya di hipotalamus. Secara farmakokinetik, paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam, dan waktu paruh plasma antara 1-3 jam dalam plasma. 25% paracetamol terdapat protein plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosomati. Efek samping sakit tenggorokan, ruam, nyeri pinggang, tubuh terasa lemah. Interaksi obat meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan bersama dengan warfarin, menurunkan efek paracetamol jika digunakan dengan karbamazepin, phenytoin, phenobarbital, kolistiramin, dan imatinib.